Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa dan kasih kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 10 ayat 3 dan 4. Tertulis demikian. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Saudara dikasih Tuhan, kita semua yang ada di bumi ini bersaudara dan adalah satu keluarga besar. Karena kita diturunkan dari Adam dan Hawa. Namun sayangnya saudara, kebencian dan perasaan lebih hebat dari bangsa lain seringkali membuat kita menjadi bermusuhan dengan orang-orang dari suku atau bangsa yang lainnya. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang saat itu masih belum mengerti sepenuhnya bahwa kasih Tuhan juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Petrus masih begitu terikat dengan keyahudiannya. Orang Yahudi pada waktu itu merasa istimewa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Namun dalam kisah di pasal ini, kita membaca bagaimana perubahan terjadi dalam paradigma Petrus terhadap orang-orang dari bangsa bukan Yahudi. Tertulis di sini ada suatu penglihatan yang dialami oleh Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Penglihatan bisa terjadi kapan saja Tuhan mau kita alami. Sampai sekarang masih terjadi penglihatan. Penglihatan merupakan sesuatu yang alkitabiah. Namun kita perlu berhati-hati saudara, sebab ada penglihatan yang bukan dari Tuhan, melainkan dari setan. Penglihatan dari setan akan menyesatkan hidup kita, tapi penglihatan dari Tuhan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan membuat kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Demikianlah penglihatan yang dialami oleh Kornelius, menuntunnya untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ada satu hal di sini saudara yang kita mengerti, bahwa penginjilan bukanlah pekerjaan manusia semata, melainkan pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh para muridnya menjadikan segala bangsa muridnya, Tuhan tidak tinggal diam, tapi turut bekerja, dan campur tangan Tuhan merupakan karya ajaib yang bermanifestasi secara ilahi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan kita merasa sendirian saat menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dan menguatkan pemberitaan Injil kita. Saudara yang dikasih Tuhan, membaca kisah pertobatan Kornelius di pasal 10 ini, kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja atau bangsa-bangsa tertentu. Jangan kita merasa diri kita lebih hebat karena kesukuan atau kebangsaan kita. Jangan juga kita merasa minder, rendah diri karena kita dari suku bangsa tertentu. Tuhan tidak membeda-bedakan saudara. Semua orang dari segala bangsa sama berharganya di hadapan Tuhan. Ketaatan Kornelius dalam kisah ini menjadi kunci baginya untuk mengalami Kristus dalam hidupnya. Seandainya Kornelius mengabaikan suara malaikat Tuhan yang berbicara kepadanya, maka cerita ini akan menjadi berbeda. Kornelius dan orang-orang seisi rumahnya tentu masih akan terus hidup dalam ketidaktahuan mereka
akan Tuhan Yesus. Kornelius memang adalah orang yang saleh. Dia suka berdoa dan memberi sedekah. Tapi perlu kita pahami bahwa kesalehan saja tidak akan berarti apa-apa tanpa pengenalan akan Tuhan Yesus. Keselamatan dan kehidupan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita semua perlu Dia dalam hidup kita. Kita perlu mengenal Dia dan kita perlu percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai salah satu pesan dari kisah ini, kita perlu kembali mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Saudara dan saya bukanlah orang-orang Yahudi, tapi jangan kita minder dan jangan ikut-ikutan menunjukkan keyahudian padahal kita bukan dari bangsa itu. Terkadang saudara, ada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tapi masih ingin menunjukkan bahwa diri mereka Yahudi, ingin ikut-ikutan saudara, dan merasa bahwa keyahudian lebih elegan dilihatnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kisah ini mari kita sadari kembali bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Karena itu terimalah diri kita apa adanya, dari suku bangsa apapun kita. Jangan minder, tapi bersyukurlah karena kita dikasihi oleh Tuhan. Jangan juga merasa sombong, karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua bangsa, termasuk saudara dan saya. Karena itu mari bersyukur, karena Tuhan telah memilih kita dan menganugerahkan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami menyadari bahwa Engkau Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Injil bukan hanya untuk bangsa Israel. Engkau Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk semua orang dari segala bangsa. Dan kami yang percaya kepadamu saat ini adalah bagaikan seperti Kornelius yang tadinya tidak mengenal Engkau. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, maka kami boleh mengenal dan boleh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keselamatan dan anugerah kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat dan saksi-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Taruhkan kasih-Mu dan belas kasihan-Mu dalam hati kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, agar mereka percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami dan pimpin kami untuk menjadi terang bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!